Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dimanapun berada, media survei nasional Median baru saja merilis temuan terbaru terkait peta elektabilitas calon presiden 2029 mendatang berdasarkan survei opini publik media sosial. Nah, sobat sewot, temuan tersebut merupakan bagian dari laporan bedah opini penanganan bencana Sumatera dan isu politik lainnya yang langsung menyita perhatian publik. Terlebih penghuni istana negara, teman-teman, dan para elit politik dalam negeri. Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun, mengungkapkan bahwa hasil survei menunjukkan Presiden Prabowo Subianto masih berada di posisi yang di atas ya dalam daftar elektabilitas sementara calon presiden 2029. Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan saat ini, siapa tokoh yang akan Anda pilih menjadi calon presiden Republik Indonesia? Nah, hasil survei teman-teman semuanya menunjukkan bahwa Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas dengan perolehan 27,8%. Hal ini menandakan tingkat popularitas dan elektabilitas yang relatif stabil serta basis dukungan yang masih solid. Angka tersebut memperlihatkan bahwa figur petahana di tingkat nasional atau tokoh ya dengan eksposur kekuasaan yang kuat tetap memiliki daya tarik signifikan di mata publik. Di posisi kedua, teman-teman semuanya, ada Anies Rashid Baswedan, memperoleh dukungan 19,9%, terpaut 7,9% dari Prabowo Subianto. Meski tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies masih mempertahankan pengaruh politik yang besar, terutama dari segmen pemilih urban ya, kelas menengah, kemudian kelompok yang kritis terhadap pemerintah pusat. Nah, selisih ini sekaligus menunjukkan bahwa Anies masih menjadi penantang utama meskipun membutuhkan konsolidasi dukungan yang jauh lebih luas. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada Deddy Mulyadi berada di peringkat berikutnya ya dengan perolehan 17,4%. Sebuah capaian yang menarik mengingat basis kekuatannya lebih banyak bertumpu pada kerja-kerja kultural dan kedekatan dengan masyarakat akar rumput di Jawa Barat. Hasil ini, teman-teman, mengindikasikan bahwa politik populis berbasis lokal dan komunikasi langsung ini masih efektif dalam membangun elektabilitas nasional. Sementara itu, jarak elektabilitas terlihat sangat tajam pada kandidat di bawah tiga besar, yakni Presiden Prabowo, Anies Baswedan, dan Deddy Mulyadi. Ada nama Purbaya Yudi Sadewa yang hanya meraih 4,0%, kemudian Ganjar Pranowo dengan perolehan 3,3%. Rendahnya angka Ganjar ini cukup mencolok mengingat rekam jejaknya sebagai mantan gubernur 2 periode ya, yang bisa mengindikasikan menurunnya daya tarik figur lama atau kejenuhan publik terhadap tokoh yang dianggap status quo ya. Kemudian berikutnya, teman-teman semuanya, ada Agus Harimurti Yudhoyono ya atau AHY. Nah, AHY berada di angka 2,9%, nggak nyampe 3%. Ya, ini menunjukkan bahwa posisi strategis di kabinet ini belum otomatis berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas. Hal serupa juga terlihat pada Gibran Rakabuming Raka yang hanya memperoleh 2,4%. Meskipun menjabat sebagai wakil presiden, ini mengisyaratkan adanya jarak antara kekuasaan formal dan penerimaan elektoral publik. Nah, figur-figur lain seperti misalnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini di angka 2,0%. Kemudian Mahfud MD hanya di angka 1,6% dan Pramono Anung, Gubernur DKI saat ini 1,2%. Ini berada di lapisan paling bawah, teman-teman. Hal ini menunjukkan, teman-teman, bahwa figur teknokrat atau mantan pejabat hukum maupun kepala daerah aktif tidak otomatis menjadi preferensi utama pemilih dalam konteks pemilihan kepemimpinan nasional. Nah, secara keseluruhan, survei ini memperlihatkan konsentrasi dukungan yang sangat kuat pada 3 nama di atas ya. Sementara kandidat lainnya masih berada di zona elektabilitas yang cukup rendah.
Nah, pola ini teman-teman menandakan bahwa kontestasi politik ke depan ini berpotensi mengerucut ya, kecuali terjadi peristiwa besar atau reposisi politik atau strategi komunikasi yang mampu menggeser preferensi publik secara signifikan terhadap tiga calon terkuat tersebut. Nah, teman-teman sobat sewot dan dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasil survei ini juga menegaskan satu hal penting bahwa kekuasaan formal tidak selalu sejalan dengan kepercayaan publik. Prabowo Subianto memimpin dengan 27,8%, menunjukkan bahwa narasi stabilitas dan kekuatan negara ini masih laku di tengah masyarakat. Namun angka ini juga mengisyaratkan bahwa dukungan tersebut belum bersifat mayoritas absolut. Anies Baswedan yang berada di luar lingkar kekuasaan pusat ya, justru menempel ketat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Fakta ini mengisyaratkan adanya kerinduan publik terhadap figur alternatif, baik yang tampil dengan narasi intelektual kritis maupun pendekatan kultural populis ya. Nah, sebaliknya teman-teman semuanya, deretan pejabat aktif negara yang masuk termasuk menteri dan bahkan wakil presiden ini terjebak di angka 1 digit ya, seolah membenarkan sindiran klasik bahwa jabatan tinggi belum tentu dicintai rakyat. Teman-teman yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, hasil survei terbaru yang menunjukkan Prabowo Subianto masih unggul dengan perolehan 27,8, kemudian Anies Baswedan 19,9, dan Deddy Mulyadi 17,4%. Ini masih bisa berubah seiring perjalanan waktu menuju tahun 2029 yang akan datang. Menariknya Sobat Sewot adalah jarak 3 besar yang sangat kontras dengan kandidat lain yang seluruhnya berada di bawah 5%. Ya, data ini menegaskan bahwa elektabilitas masih terkonsentrasi pada figur tertentu, sementara jabatan strategis di pemerintahan tidak secara otomatis kemudian mendongkrak dukungan publik. Kontestasi politik ke depan teman-teman semuanya ini benar-benar bisa kita katakan berpotensi mengerucut ya, kecuali ada kejutan politik besar barangkali beberapa tahun ke depan sebelum menghadapi Pilpres 2029. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, berdasarkan hasil survei tersebut ya, terlihat jelas adanya 3 poros elektabilitas utama yang mencerminkan tipologi kepemimpinan berbeda. Kekuasaan negara misalnya Prabowo Subianto, oposisi intelektual misalnya Anies Baswedan, dan kepemimpinan kultural populis ini ada pada Deddy Mulyadi. Ketiganya teman-teman menguasai lebih dari separuh preferensi responden. Nah, rendahnya elektabilitas tokoh-tokoh lain termasuk pejabat aktif negara sekali lagi ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak semata-mata menilai dari aspek struktural kekuasaan, melainkan pada keteladanan, kedekatan sosial, dan kejelasan arah moral politik. Dalam perspektif politik kebangsaan teman-teman semuanya, ini menjadi isyarat bahwa legitimasi publik tetap berakar pada penerimaan sosial, bukan sekedar posisi formal. Lalu bagaimana gerasak gerusuk ya, tentang ijazah Jokowi yang hari ini masih belum kita dapatkan kesimpulan akhir gitu, masih terus bergulir hingga pelimpahan berkas dari Polda Metro Jaya misalnya ke kejaksaan dan lain sebagainya. Kita ikutin dan kita simak bareng-bareng berikut ini teman-teman semuanya. Kalau Jokowi terbongkar ijazahnya di tahun 2014, siapa presidennya saat itu, Bang? Artinya Prabowo dibohongi oleh Jokowi. Dan Prabowo artinya presiden yang sah saat itu gitu loh. Egy itu musuh dalam selimut. Di TPUA? Di TPUA. Ibaratnya dia duri dalam daging. Jadi saya bersyukur 2 orang ini nggak ada. Kalau memang dia nggak berani, ya bagus dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika persidangan, wah dia melakukan manuver-manuver. Lebih baik dia selesai sekarang. Jadi kita jelas perjuangan kita ini jelas. Kita melawan Jokowi sebesar-besarnya gitu, sekuat-kuatnya gitu. Dan saya yakin kita masih punya pemimpin hari ini yang jelas tidak seperti Jokowi. Biar bagaimanapun saya lebih percaya Prabowo, Bang, timbang Jokowi. Sebenarnya juga yang dibohongin itu kan bukan saya juga, bukan rakyat. Prabowo juga dibohongi, Bang. Dari 2014 loh, Bang. Coba kalian lihat foto ini. Masa pengadilan nggak bisa menetapkan yang tidak membodohi masyarakat? Udah jelas-jelas ini pembodohan publik loh. Kita lihat sendiri, masa dari foto ijazah SMA,
foto nikah, dan foto ijazah sarjana pun pakai foto yang sama. Emangnya zaman dulu foto orang tuh cuma bisa dicetak 1 kali ya? Kocak-kocak. Ya, Bapak Ibu ya, tidak boleh live streaming ya. ya, ini ya. Baik, tidak boleh. Rekam silakan. Baik, boleh kami tunjukkan di depan, Bapak Hakim? Silakan. Ya, monggo silakan rekan Bukti P berapa? bukti P27 dan 28. 28. Ya, Silakan. mohon maaf, Anda kan melihat aslinya, apa kopinya seperti ini, buku yang Anda lihat? Iya. Ya. Apakah di halaman 280 ada gambar seperti ini? Ada. Apakah gambar ini sama dengan yang diposting Dian Sandi? Sama. Apakah setiap skripsi harus ada dosen pembimbing? Itu harus di sini. Ya. Kayak KKN tadi, ketika mau minta surat penunjukan pembimbing dari jurusan, itu membawa fotokopi. Kalau jurusan nggak punya arsipnya ya, jurusan tahu bahwa skripsi sudah didaftarkan di RS. Ya. Kemudian mahasiswa itu mengatakan, Bu, Mbak, pembimbing saya A dan B. Itu nanti jurusan membuatkan surat penunjukan skripsi. Pembimbing 1 ini, pembimbing 2 ini, tema sementara ini, itu ada di surat penunjukan skripsi. Kemudian mahasiswa menerima 2 atau 3 tergantung jumlah pembimbingnya. Tidak pernah ada pembimbing cuma 1, tidak ada. Selalu ada pembimbing 1, 2 atau bahkan sampai 3, itu pernah ada. Itu diberikan ke pembimbingnya surat penunjukan tadi. Nah, itu baru skripsi mulai dihitung di situ. Waktu skripsi. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, apakah di semua skripsi UGM wajib ditandatangani pembimbing? Ya, itu wajib. Ya. Jadi Bagaimana begini kalau ceritanya. tidak ada tanda tangan? Sebentar, saya cerita pengalaman saya. Saya menyerahkan draft, final draft skripsi itu ketika saya masih di lokasi, sebelum saya berangkat KKN. Agustus itu saya serahkan final draft. Di situ di lembar pengesahan ada tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2. Pembimbing saya adalah Profesor Prayoto, pembimbing 2 saya adalah Dr. Ismuntoyo. Di situ ada tanda tangan. Artinya pembimbing itu sudah mengizinkan draft itu untuk diuji. Kemudian ditumpuk di jurusan 5 eksemplar atau berapa, terus jurusan nyarikan waktu ujian. Saya tinggal balik KKN. Kemudian sekitar pertengahan Oktober saya diberitahu kalau saya ujian 28 Oktober 1988. Nah, pas 2 hari sebelum itu saya balik Jogja. Ya. Jadi tanda tangan itu harus. Begitu apa namanya, tanggal itu sudah ada, jurusan membuatkan surat undangan untuk ujian skripsi kepada penguji, pada pembimbing. Kemudian ketika masuk ruang sidang skripsi itu ada berita acara. Berita acara di situ ditulis nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, ujian dengan judul skripsi ini, penguji pembimbingnya ini, pengujinya ini, itu ada berita acara. Setelah skripsi selesai, kasus saya ekstrim, saya tidak ada revisi. Jadi pembimbing, pengujinya langsung tanda tangan di situ, baik di berita acara maupun di lembar pengesahan skripsi. Sehingga hari itu juga dikeluarkan yudisium. Sehingga di ijazah saya itu, saya bawa ijazah saya kalau dibutuhkan nanti bisa dilihat, tanggalnya 28 Oktober 1988. Karena tanggal di ijazah itu adalah tanggal yang yudisium dikeluarkan. Jadi tanpa ada tanda tangan penguji, pembimbing tidak akan pernah dikeluarkan yudisium.